Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menunjukkan cara untuk menginput SKP 2022 versi terbaru di Simpek Madani pada menu SKP online. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginput SKP, tentunya Bapak Ibu perlu menyiapkan terlebih dahulu file Excel hasil SKP 2022 versi terbaru yang telah Bapak Ibu susun mungkin bersama OPD-nya masing-masing. Nah, di sini kami contohkan salah satu SKP yang di Excel versi terbaru yang memuat pegawai yang dinilai, kemudian ada pejabat yang atasan langsung penilai, pejabat penilai kinerja ya. Kemudian ada uraian kegiatannya. Uraian kegiatan yang mana pada kolom ini itu adalah uraian kegiatan yang diintervensi dari atasan langsungnya. Kemudian ini uraian kinerjanya sendiri. Kemudian ada juga kolom kuantitas, kualitas, dan waktu. Juga ada nilai minimum dan maksimumnya dan satuannya. Setelah file Excel ini Bapak Ibu buat, tentunya akan mempermudah dalam nantinya kita membuat SKP, menginput SKP 2022 di Simpek Madani. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka Simpek Madaninya. Pertama, kita harus buka browser dan ketikkan alamat webnya simpek.pekanbarumadani.com. Kita enter. Nah, akan muncul informasi bahwasanya kita semua para pegawai diminta untuk segera menginput SKP online 2022. Baik, kita klik sembarang tempat saja. Langsung kita masukkan NIP kita. Oh, sorry. Kita masukkan NIP kita, kemudian passwordnya. Oke, langsung saja kita masuk. Kita tunggu hingga muncul tampilannya. Ini adalah tampilan Simpek Madani ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk membuat SKP online, kita pilih menu SKP online, SKP, target dan realisasi. Kita klik. Akan muncul tab baru. Kita tunggu sampai nanti muncul informasi yang berwarna hitam ini. Yang berwarna hitam ini yang mana kita harus segera menginput SKP. Klik di sini. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, disinilah tempat kita membuat SKP barunya. Nah, tampilan sebelumnya tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Ini karena sudah dibikin oleh yang bersangkutan, maka tampilan pertamanya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat data kita yang membuat SKP otomatis sudah terisi. Ada di sini sudah terisi dan kemudian ada pejabat penilai kinerjanya. Di sini kita bisa masukkan NIP sesuai dengan atasan kita yang sebenarnya. Ya, kalau memang atasan langsung ataupun jika atasan langsungnya kosong mungkin akan dialihkan ke atasan yang lebih tinggi. Jadi tinggal disesuaikan saja NIP-nya. Ada beberapa kendala Bapak Ibu yang kita ketahui bahwasanya terkadang pangkatnya tidak update atau jabatannya tidak update. Begitu juga dengan atasannya ya, pangkatnya tidak update.
dan jabatan tidak update, maka itu perlu diupdate dulu di riwayat pekerjaan. Mari kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kita buka kembali profilnya, profil pegawai bersangkutan tadi. Profil tadi di riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian bawah sekali kita sorting. Nah, di riwayat pekerjaan ini, di SKP online tadi, pangkat yang muncul di SKP online tadi adalah riwayat pangkat terakhir yang diinput di riwayat pekerjaan di sini. Jadi, yang mana setiap ada perubahan pangkat atau perubahan jabatan dan itu diupdate paling terakhir dengan TMT yang paling terakhir, maka itulah yang nantinya terbaca di SKP online. Jadi jika belum update ya silahkan dulu diupdate, tambah riwayat pekerjaan. Kita klik dulu ya di sini. Jika ada perubahan pangkat, pilih perubahan pangkat, isikan datanya, lalu disimpan. Dan jika ada perubahan jabatan, isikan datanya, lalu disimpan juga. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami ulangi, di SKP online tadinya, pangkat dan jabatan itu adalah membaca data terakhir yang diinputkan di riwayat pekerjaan. Berdasarkan TMT terakhir ya Bapak Ibu. Berdasarkan TMT terakhir. Baik, kita kembali lagi ke SKP tadinya. Begitu sudah sesuai, kita simpan. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Kita ketik di sini, ketikkan kalimat sesuai dengan informasi di sini ya. Ketikkan kalimat ini tanpa tanda kutip. Persis dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bikin persis. I-nya huruf besar, iya, koma, K-nya huruf besar, konfirmasi, dan saya mengerti. Titik. Oke. Kita konfirmasi dan berhasil. Akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau nantinya masih juga ada yang salah di sini, kita bisa mengeditnya di sini ya, diubah data pegawai. Cukup ubah saja di sini, klik, diubah, disesuaikan kembali, diulangi kembali, lalu disimpan. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian di awal nantinya hanya akan muncul kopnya saja Bapak Ibu, kop yang di sini. Uraiannya masih kosong ya karena kan belum diinput kan. Nah, nantinya akan muncul tombol tambah uraian seperti ini. Klik tambah uraian. Kita klik. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul form pengisian uraian kinerja kita ya Bapak Ibu. Di bagian ini terisi uraian kinerja yang telah diinput oleh atasan langsung kita. Jadi atasan langsung kita yang kita inputkan tadi di atas, itu otomatis uraian SKP-nya akan muncul di kita. Karena kan sistem SKP yang baru ini adalah kita sebagai bawahan akan mengintervensi SKP dari atasan. Jadi kita pilih yang sesuai, sesuai dengan Excel tadi ya Bapak Ibu. Misalkan contohnya, uraian pertama ini, di contohnya, bagian tercapai update data. Kita sesuaikan. Mana? Nah, ini dia. Uraian yang ini berarti yang harus kita pilih dari atasan kita. Kemudian, rencana kinerja kita. Oke. Di rencana kinerja kita ambil dari Excel-nya. Tersedianya update data kepegawaian aplikasi Simpek. Bapak Ibu cukup mengcopy saja data ini langsung dipastikan di sini. Di sini. Berhubung Excel saya sedang mati ya, jadi nggak bisa di copy. Jadi saya harus ngetik tersedianya update data kepegawaian Simpek. Nah, tersedianya update data
kepegawaian pada aplikasi Simpek. Nah, kemudian kuantitasnya kita copy paste saja Bapak Ibu. Copy jumlah update data kepegawaian aplikasi Simpek. Nah, diisi di sini, uraian di sini. Jumlah data kepegawaian. Data kepegawaian apa tadi? Pada aplikasi Simpek. Misalkan contohnya. Iya. Update data kepegawaian. Nah, minimalnya sesuaikan aja dengan Excelnya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, satuannya apa. Minimal kita stripkan, maksimal tadi berapa? Aduh lupa. 150 data. Satuannya data. Oke. Kita ke kolom ke tab kualitas. Kualitas juga uraiannya seperti apa tadi? Kualitas berarti pelaksanaan update. Nah, update data kepegawaian. Targetnya minimalnya 0. Ini strip ya. Strip minimal 100%. Waktunya update data, nilainya strip maksimalnya 12 bulan. Nah, dalam menginput ini tentunya kembali lagi kami ingatkan referensinya adalah Excelnya ya Bapak Ibu, Excel dari hasil SKP yang telah disusun oleh masing-masing pegawai di masing-masing OPD. Nah, untuk satu uraian kegiatan ya, satu rencana kegiatan telah kita inputkan di Simpek. Nih, satu uraian kegiatan ini telah kita inputkan di Simpek. Nah, dari mulai intervensi atasan langsung, nama rencana kinerjanya, kemudian ada kuantitasnya, ada uraiannya, ada nilai maksimumnya, satuannya, kemudian kualitas juga ada uraiannya, ada nilai maksimumnya, ada satuannya, dan waktu juga sama. Dan semua kolom ini jangan lupa Bapak Ibu harus diisi dulu ya. Jadi jangan mengisi di sini kemudian langsung disimpan sementara kolom ini masih kosong. Jadi semua kolom di sini dan tab-tab yang ada di sini juga harus diisi langsung semuanya dulu, baru kemudian klik simpan. Klik simpan, klik. Setelah itu berhasil nantinya, karena ini sudah membuat sebelumnya jadi tak perlu lagi disimpan. Nantinya apa yang telah diinput tadinya akan muncul di sini sebagai sebuah rencana kinerja seperti ini Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik tombol edit yang di sini. Edit. Nah, akan muncul tampilannya yang tadi. Kalau ada kesalahan, silahkan diedit aja ulang, apapun itu. Nah, kemudian disimpan ulang. Klik tombol simpan. Berhasil. Setelah itu, klik sembarang tempat aja untuk menutup. Maka otomatis akan berubah nantinya. Begitu Bapak Ibu. Begitu SKP ini telah diinput di sini, maka secara otomatis sinergi Bapak Ibu di aplikasi HP otomatis juga aktif. Dan uraian SKP yang telah diinput tadinya akan muncul di sinergi Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa lanjut isi sinergi hariannya.
Nah, berikutnya ada pertanyaan. Saya sudah bikin SKP, kenapa sinergi saya tidak aktif? Itu kemungkinan besar dan umumnya karena Bapak Ibu salah membuat SKP di SKP yang lama di sini. Jadi begitu tadi Bapak Ibu klik SKP online, SKP, target dan realisasi, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, untuk versi terbaru tentunya kita harus klik di sini. Akan muncul tampilannya seperti ini untuk bikin SKP yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu mengabaikan informasi ini dan klik sembarang tempat, pasti Bapak Ibu akan membuat SKP di sini. Atau mungkin Bapak Ibu sebelumnya telah membuat SKP 2022 sebelum versi terbaru ini telah dipublish di Simpek Madani. Jadi jika Bapak Ibu ada di sini, maka tutup saja periodenya di sini. Isikan tanggal tutupnya, udah setelah itu diabaikan saja. Fokus untuk membuat SKP versi terbaru di bagian ini. Boleh di-reload kembali untuk memunculkannya. Tunggu sampai muncul informasi ini, klik di sini, maka akan muncul tempat untuk menginput SKP versi terbaru 2022. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum.